Assalamualaikum. Sahabat, kali ini kita akan membahas bagaimana Perang Diponegoro terjadi. Awal abad ke-19, tanah Jawa berada di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial. Rakyat hidup tertekan oleh pajak, ketidakadilan, dan perampasan tanah. Di Tegalrejo, seorang bangsawan yang sederhana, alim, dan dicintai rakyat, menahan kemarahannya. Pangeran Diponegoro, pewaris kebijaksanaan Mataram, merasakan ketidakadilan semakin menjadi jeti. Para petani mengadu kepada pangeran. Diponegoro mengepalkan tangan. Ini bukan lagi pemerintahan Jawa. Ini penindasan. Suara palu Belanda memecah pagi. Para mandor kolonial menancapkan tonggak jalan tanpa izin. Tepat di tanah Gampangan Diponegoro. Pangeran Diponegoro marah besar. Ini penghinaan. Mereka sengaja mencuri tanah leluhur. Ia memerintahkan pengikutnya mencabut tonggak itu. Disinilah bibit perang muncul. Saat itulah tekad Diponegoro terbentuk. Perjuangan harus dimulai. Belanda mengirim tentara untuk mengamankan pekerja. Menyebabkan konfrontasi pertama. Serangan ke Tegalrejo menjadi percikan yang membakar seluruh Jawa. Rakyat bangkit. Dengan strategi gerilya, pasukan Diponegoro menghantam musuh dari bayang-bayang. Pasukan Diponegoro merebut benteng Belanda di Selarong, Delanggu, dan Pleret. Serangan gerilya dilakukan malam hari. Cepat, senyap, mematikan. Jawa bergemuruh. Nama Diponegoro menjadi simbol pembebasan. Belanda mulai panik karena biaya perang membengkak luar biasa. Perang ini bukan sekadar perlawanan, tapi jihad untuk keadilan dan tanah air. Jenderal de Kock menerapkan taktik baru. Benteng, stel-sel ratusan benteng kecil dibangun untuk memutus arus logistik Diponegoro. Gerilya mulai terjebak. Jalur makanan terputus. Laskar mulai kelelahan. Namun, di tengah keputusasaan itu, Diponegoro tetap bergerilya. Diponegoro mengangkat wajahnya ke langit. Perjuangan ini panjang. Kita tak boleh mundur. Belanda menawarkan negosiasi damai. Diponegoro dengan niat baik datang bersama beberapa pengawal. Namun Belanda sudah menyiapkan jebakan. Kami tidak bisa menerima tawaran ini, Jenderal. Rakyat saya menginginkan keadilan. Keadilan Anda adalah anarki bagi saya. Mundur atau hadapi konsekuensinya. Ketika dipertanyakan syarat penghentian perang, de Kock berkata, "Pangeran, Anda datang bukan untuk berunding. Anda datang untuk ditahan." Diponegoro berdiri dengan tenang, namun matanya menyala, marah. Jika ini tipu muslihat, sejarah tidak akan melupakan pengkhianatan kalian. Dalam pengawalan ketat, Diponegoro diikat dan digiring keluar rumah perundingan. Ratusan rakyat menangis di pinggir jalan. Berteriak, "Pangeran! Pangeran! Jangan tinggalkan kami." Diponegoro hanya berkata, "Aku ditawan, tapi perjuangan belum mati." Rumah pengasingan di Manado menjadi tempat menuliskan pemikirannya. Diponegoro menulis pemikiran politik dan spiritual. Ia tetap dihormati rakyat yang mengenalnya. Pangeran Diponegoro dibuang, tapi semangatnya hidup selamanya. Tidak ada penjajahan yang abadi selama ada satu jiwa yang berani melawan. Selama 5 tahun, Perang Jawa mengguncang penjajah. Lebih dari 1/4 negeri terlibat. Belanda menyebutnya perang paling mahal sepanjang sejarahnya di Nusantara.